galengan kuwi kalah karo golongan. Sepandai apapun, sekaya apapun orang itu kalau golongannya salah, hancur. Naik sepeda motor sambil ngure rambut gini. Jam 9 siang, begitu dipakai suaranya anak perempuan ketawa terbahak-bahak keras sekali. Siapa ini? Loh, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manisa, kembali lagi di podcast Manisa bersama saya Risma sebagai host pada podcast kali ini di episode yang ke-9. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, sangat familiar dan pastinya kalian sudah tahu dong. Yeah. Langsung saja kita sambut beliau, Mbah Tihar. Halo Mbah. Halo. Oke Mbah Tihar, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Mbah? Ya, sedikit terganggu karena sakit. Sakit apa kalau boleh tahu? Masuk angin. Oke. Jadi sampai menimbulkan jadi muntah-muntah. Jadi alhamdulillah, semoga yang sudah berlalu, yang belum, amin, selalu diberi kesehatan. Itu ya. Amin. Ya. Dan kalau boleh tahu rumahnya panjenengan itu pundi Mbah? Ngala asluhu, asal mulai saya itu tanah kelahirannya di Desa Bangli, Kecamatan Kanigoro, 24 April 1953. Jadi sekarang masih usia 27. Masih muda. Iya. Dibalik. Oh, dibalik 72. Gitu ya. Iya. Nggih. Dan sekarang kesibukannya di rumah ngapain aja, Mbah? Selain di sekolahan, kesibukan di rumah itu mulai jam 5.15 atau 5.20 Mbak Tiar itu ke pasar karena ibu itu jualan di pasar Garum. Saya domisili di Garum. Garumnya pundi Mbah? Desa Kelurahan Sumberdiren, lingkungan Dadapan. Dekat kalih pasar nggih? Ya 500 meter, 700-an meter. Ke arah ke barat langsung ke utara. Dekatnya kampus atau Siah 2. Ya, kampus SDI kampus 2 di Pondok atau Siah itu. Berarti perempatan Garum ke barat nih nggih? Ya, ke barat. Tapi jarang orang yang mengerti keberadaan posisi pasar Garum. Nggih. Karena apa? Karena kebanyakan di depan itu kan ada pohon yang besar-besar dan tinggi-tinggi. Itu dikira apa? Padahal itu pasar. Loh, pasar itu mana, Mbah? Kali stasiun. Kamu ke stasiun berarti pasar sebelah timur. Tuh. Pasarnya itu sebelahnya stasiun. Ya, utaranya stasiun, barat jalan gitu, itu pasar. Jadi aktivitas belajar ke situ sampai pukul 6. Jadi membantu ibu jualan di situ masih 40-an tahun. Masih. Gitu, masih 40-an tahun. Enggak salah. Sebelum saya ke situ, Bu sudah punya di situ. Okay. Setelah itu kan jam 6 10 menit langsung meluncur ke Mansatum Blitar. Betul. Ya. Mantap. Oke. Langsung saja ke pertanyaan, bagaimana awalnya Mbah Tihar bisa menjadi bagian dari Mansatum Blitar ini? Ya, awal mula sebelum saya di Mansato itu, tahun 1997 kami itu dengan
istri yang dulu ya. Istri yang dulu. Ya maaf ya. Nggih. Mboten apa. Berdasarkan fakta. Nggih. Lah tibanya kok begitu. Ya. Nah itu sama Bu Sulis. Bu Sulis itu angkatan pertama. Bu Sulis KTU yang baru pindah. Lantas terus diganti Bu Rina itu kan sebelumnya kan Bu Sulis ya. Itu di sana. Di sana itu berjuang ya. Di MTS negeri. Jadi istri di KTU itu saya ikut ke sana. Saya beraktivitas ya di masyarakat. Setelah itu 97 sampai 2001 itu ya manusia itu cuma punya rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ya. Nggih. Dalam kan itu begitulah. Setelah dari di MTS Selorjo MTSN Selorjo bersama Bu Sulis di sono. Nah, istriku tadi TU bendara di kantornya, di Andesnya. Setelah itu ya saya masih 10 tahun berumah tangga, tapi tidak punya keturunan. Lantas ya bagaimana ya itulah lika-liku kehidupan. Manusia merencanakan, ternyata Tuhan yang menentukan. Setelah itu kita pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Understand? Yes. Keren. Pahim nah. Gitu. Lantas saya pulang kampung ke Bangli. Setelah itu saya diminta ini Pak Haji Zamzuri, depannya Masjid Baitul Mutakin, ketua takmirnya. Dia bilang, itu ya orang Bangli, masih saudara. Saya punya masjid, kalau Anda masih sendiri, sini aja. Siap. Gitu ya. 2002 saya di situ. Mulai 2002 bulan Februari ya kalau tidak salah. Setelah saya ya itulah manusia merencanakan, takdir yang menentukan. Jadi kekosongan, kegalauan hidup saya. Nanti saya di masjid situ, tapi saya di rumahnya. Di situ pun banyak anak-anak Man 1 itu yang kos di situ, ada 12 anak. Semua pi semua. Bahkan ada yang meminta tolong kepada saya untuk mengenalkan jamaah masjid. Itulah. Sekarang jadi suami istri, anaknya sudah 2. Menganggap saya itu kakeknya. Ya. Ya ini malah yang Pak itu keponakan dari almarhum Bapak kepala desa yang dulu. Itu setelah itu ya ini detik-detik saya di sini. Saya itu tidak mengharapkan dan tidak punya angan-angan sekecil apapun untuk menjadikan bagian di Man 1. Karena apa? Saya tidak mungkin gitu. Saya mau akan menggapai hidup baru sesuai dengan kemampuan, keinginan dan ke saya sendiri untuk kedepannya. Bagaimana yang sudah ya sudah, bagaikan itu obat, walaupun sakit. Tetap semangatnya, Mbak. Ya gitu. Terus akhirnya tuh kamu ingat Pak Jumani?
yang barusan pensiun TU Pak Jumane. Belum kenal, Pak. Wah, kamu kelas berapa? 11. Wah, 11. Nggih. Lah Jumane kan baru Bing, di TU. Nggih. Itu satpam. Lah adik kandung saya yang sulung, adik saya yang kedua. Ini TU bendahara di sini. Lantas KTU-nya, kepala tata usahanya, Pak Haji Muhtarom, rumahnya Tlogo sebelah Gawangan Al-Muslihun, utara jalan. Pada waktu itu, dan Rois Amnya itu Pak Siddiq Ghazali almarhum. Jatinom. Terus keberadaan Man Satu Blitar itu tidak sehebat sekarang. Pintu masuk itu pagar, itu sudah reot. Sudah reot amburadul. Pintunya dimasuki anjing aja, enggak ada yang nyangkut. Gitu. Lantas gedung aula itu seperti tempat sampah, pembuangan sampah. Belum terbentuk semegah itu. Amburadul. Di dalamnya segala sesuatu ada. Karena apa? Begitu pembangunannya itu ada polemik. Yang satu menghendaki diborong, yang satu menghendaki dikerjai harian. Itu menurut info yang saya terima gitu. Akhirnya mangkrak. Terus sekolah segede ini ternyata yang jaga malam tidak ada. Cuma satu orang. Di belakang di kantin sing sebelah timur sendiri cekete sumur ki apa iki? Itu. Nggih. Kantine Pak Satpam apa ya? Penjaga malam. Namanya Pak Suji, itu suaminya Bu Siti kantin. Bu siapa? Bu Siti ya. Nggih. Yang sebelah tanggaku kuwi lho. Nggih. Nah, ya lah Mbak Siti, Mbak Nik kuwi lho. Nggih. Mbak Dah, ya dah. Itu cuma satu itu. Sekolah segede ini. Keadaan pintu masuk masih amburadul. Dari jalan sana memandang sekolahan kita itu aduh ngeri. Sekolahan. Ya, saya itu tidak mengira. Istilah Jawane ya tidak menyana-menyana. Bagaimana menyana-menyana? Mengira-mengira. Saudara Jamani itu diperintah oleh siapa itu KTU. Suruh cari tenaga. Lah, begitu langsung mendatangi saya di depan masjid Baitul Mutakin itu. Ada apa? Gini loh aja. Saya diutus Pak Tarom, Pak Tihar, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, dimohon untuk di sekolah. Lah nyapo bloh. Saya kan manggilnya kan gombloh. Tetangga dekat dong. Kan asli Banglean. Untuk jaga malam. Loh, istilah Jawa, wis to, gelem ya Bu tak gawa, ora gelem ya tak gawa, tak terne pokoke. Ayo saiki. Jadi mau tidak mau saya dipaksa. Pemaksaan. Dipaksa, diperkosa.
Iya, dipaksa dan diperkosa. Saya jawab, Pak Tarom, adik saya sudah di situ. Loh, adikmu dengan kamu itu kan jalannya dapur kan sudah berbeda toh. Tidak satu dapur toh. Gitu. Nah, saya diam bentar tengok. Lah ya dalane sambel ya ora padha. Lha kono ya urusane dhewe, kene kan ya urusane dhewe. Ora masalah, Mama. Pokoke gelem ora gelem. Jadi mau tidak mau saya dipaksakan untuk di sini. Jadi ya saya mohon maaf. Dari beratus karyawan, karyawati, bapak guru dan ibu guru yang mungkin sangat dibutuhkan dan dipaksa, insya Allah kecuali saya nggak ada. Ngapunten, nggih toh? Semua itu untuk menginginkan, mengharap dan mengharap agar saya itu diterima bisa menjadi bagian dari Mansato. Kalau saya tidak mau harus mau. Itu bedanya. Ya toh? Karena apa? Sikon, situasi dan kondisi pada waktu itu. Sekolah sampai gede nih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tanggal 18 Agustus 2002. Sekarang masih berapa minggu itu? Berapa minggu? Banyak minggu, Mbak. Lah iya. Kan belum lama toh. Berapa minggu itu saya di sini. Gitu loh. Keinginannya gitu. Nah, terus mungkin ada pertanyaan? Kan itu sudah lama ya, Mbak. Dan selama berada di Mansato Blitar, momen apa sih yang paling berkesan menurut Mbah Tihar? Kalau momen itu pasti romantika. Ada suka, ada Duka. romantika hidup di dunia, gitu ya. Selalu menghantui hidup manusia. Ya. Baik itu miskin atau kaya. Gini. Jadi selama saya di sini begitu kalau diambil secara materi, begitu saya paham, saya karena sangat dibutuhkan. Satu, tujuan cita-cita saya apa ya? Pokoknya etika bekerja itu apa namanya? Etos kerja. Etos kerja. Saya harus jujur dan apa itu? Pokoknya temen dan jujur, gitu aja. Jujur, udah. Tidak karena ini dan itu enggak. Jadi kalau ada sesuatu apa, kalau memang bukan milik saya enggak berani. Nguwik ya enggak berani, mindah ya enggak berani, apalagi ngambil, istilahnya gitu. Itu etikat saya. Begitu saya di sini, kalau dibilang materi, ya enggak materi. Karena apa? Kalau di segi materi, alhamdulillah saya sudah punya apa-apa. Alhamdulillah. Karena usaha yang lain tadi, di awal dikatakan tadi, lihat ya. Kalau orang dagang itu kan nilainya bisa hari ini 2, besok 7, besok lusa mungkin 11, gitu ya. Gitu. Kalau materi di sini tidak ada apa-apa. Jadi saya tidak karena materi, enggak,
ya tidak karena lain-lainnya. Materi ya tidak, apa istilah lainnya, materi apa gitu? Materi. Ya, materi terus. Materi ndak. Terus ya ndak. Gitu loh, ya. Jadi saya itu di sini tuh memang siap mengabdi dengan jujur. Tidak ada indikasi yang bagaimana, wah, bendi, enggak. Saya adalah pelayan kamu semua. Demi kamu berhasil cita-citamu, saya yang yang ikut ngupeni, gitu lah ya. Gitu. Terus sukanya apa ya? Sukanya ya kalau ada apa-apa gitu. Ya. Wallahu yarzuqu illa may yasha bighairi hisab. Itu. Paham tuh? Pahimna. Bighairi hisab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya di sini itu ibaratnya saya itu apa itu pasir, kerikil dan sebagainya. Terus kita tuh yes, ikut campur sama beras kemana. Bahkan ustadz-ustadzah itu saya anggap itu beras atau kacang hijau. Lah saya kerikil. Kerikil tuh kalau kerikil melulu dijual kan enggak laku. Tapi kerikil itu campur jagung. Ini jagungnya berapa, Bu? 6.000 per kilo, padahal ada kerikilnya. Kerikilnya katut dah. Nah, istilahnya gitu. Enggak dah? Iya. Jadi saya tuh menyelam sambil meminum air. Jangan susu, air. Susu ya grabrut ya. Ada yang menyelam sambil meminum air. Oh iya. Bahkan istilah Jawanya apapun, sekaya apapun orang itu kalau golongannya salah hancur. Iya dah. Masa wong sugih dugdeng jabatane moncer. Tapi habis kalau golongannya salah hancur. Karena galengan itu jabatan apa kekayaan, namanya galengan. Kalah sama golongan. Tapi kalau kita golongannya ustaz dan ustazah, alim, ulama, begitu, alimun. Iya dah, alimun itu. Insya Allah jadi orang yang istiqomah, yang anulah, ada barokahnya dari barokah segi kehidupan dan barokah segala-galanya. Gitu. Ini seluk-beluk secerah sedikit dari suka. Lah dukanya selama saya masih berapa minggu ini, tahun ini ya, suka dukanya banyak. Iya banyak. Posisi saya masuk di sini keadaan sekolah masih amburadul, ya, kumuh. Saya datang jam 5 sore. Terus maghrib saya Allahu Akbar. Tangga-tangga siapa itu? Kok ada orang? Siapa itu? Rumahnya mana? Namanya siapa? Sapa kuwi? Jenenge sapa kae? Omahe ngendi? Tangga-tangga. Termasuk Mbak Betty Daduk itu masih domisili di sebelah barat sekolah kita ini. Dulu kan temannya di situ. Punya anak Charlie segini.
Sekarang anaknya udah 2. Kalau saya azan Allahu Akbar, luar cepat lihat cangkem saya. Begitu musola An-Nur ini, waduh, nggak ada penghuninya. Begitu saya azan, alhamdulillah 1, 2, 3, sampai tarwah itu hampir penuh. Termasuk kalau Royan itu rodok. Pak Royan. Akhirnya ya saya domisili di sini toh. Mulai 2002 sampai 2007, 5 tahun saya tidurnya itu ndak di kasur yang di gang-gang meja ini di meja TU, antara mejanya Pak Kandar sama mejanya siapa ya dulu itu, yang sudah pensiun. Terus setiap malam subuh begitu saya pulang, aktivitas keseharian di rumah situ. Lantas Agustus 2002, September 2003 saya mendapatkan SK dan saya bekerja 24 jam. Dalam arti siang saya masuk tenaga honorer di bagian kebersihan, nyapu sebelah itu. Begitu saya jalani sampai sekarang malah bagian pembuang ini, iya toh. Nah, pada saat itu ini masalah duka. Tahun 2005 lah tidak salah, atau 2000. Setelahnya Pak Siddiq Ghazali pindah, itu digantikan oleh Pak Imam Afandi dari Kerjen Serengat. Nah, masih 2 tahun, ya 2 tahun. Dia itu bermain bulu tangkis di gedung kita itu, habis itu serangan jantung, dia meninggal. Lantas vakum of the Rois in the man 1 vakum kekosongan, ya toh, jabatan Rois. Akhirnya ada pengangkatan Rois Man 1 dari kelas sini. Siapa? Pak Hamim Tohari. Sekarang jadi kasih sampai 2012. Lah, selama saya bermalam di sini ini, ada dukanya lagi pada awal-awal saya di sini, karena pintu itu ditutup atau tidak sama saja, jadi binatang itu keluar masuk ya tidak ada gangguan. Nah, ini saya di depan, terus suaminya Mbak Bu Siti, namanya Pak Suji, itu di belakang, di apa tuh, nenek osis apa tuh kayak, yang berdekatnya sebelah baratnya sumur itu, tandon itu ya pokoknya etane kantin yang depan ruang pramuka nih, betul, yang ya tuh tidurnya di situ. Sama Mbak Siti itu ya, saya di depan. Lah begitu saya setiap malam jam 1 itu jam 12 saya bangun keluar ke warung nasi sebelah perempatan Macan ini, bekas BRI. Saya di situ ngopi. Maksud saya tuh pengen diketahui oleh
masyarakat. Kalau ini loh yang jaga malam gitu loh. Jadi kita berbaur sama masyarakat dan saya selalu mengedepankan bersalam sambil meminum air. Itu paham. Jadi begitu saya ketemu orang yang habis main, orang yang habis dari disco, habis mabuk. Wah, panjenengan sing anten anak wong nggih. Kula sing jagi teng mriku. Oke, monggo-monggo. Nah, dalam keseharian kan akrab. Jadi kita tidak menimbulkan negatifan. Iya dah. Saling menjaga. Oh iya. Habis kalau jam 12 malam depan halte dulu kan masih cuma man Trogo. Di sebelah timur masih identitasnya Man Trogo, Tugu identitas gitu. Itu untuk start balapan sepeda motor. Ya, zaman itu kan ngetren-trenan Fish Air. RX Ceng. Nah, terus Suzuki A berapa gitu. War setiap malam. Saya enggak saya tanggapi, saya diem aja. Cuma saya ngok gitu. Itu duka dalam hati saya selama saya di sini tidur malam. Iya. Terus kalau enggak gitu saya pengen keliling sampai barat jam 2 jam 3 malam. Mana yang menjadikan hati saya itu gemetar? Terus di situ ada apanya? Alhamdulillah enggak ada. Mungkin enggak berani gimana enggak, katanya orang-orang sampean lo berlian sampean cara mbako cekik ginting ya nak dimplok gitu ya. Jadi saya ngecek di mana, karena di sini itu banyak. Suatu misal, kalau ada anak yang hatinya itu selalu bimbang, jadi tidak ada kemantapan, kemungkinan faktor desakan dari keluarga, kamu harus sekolah di sini. Tetapi EQ-nya anak itu nggak sama, ada yang menerima dengan rela, ada yang menolak. Itu ada yang jadi selalu bimbang dia ya. Kalau begitu bergurau melebihi batas, akhirnya udah istilah cara Jawa ini dibablas nih. Wes nduwunya enggak karu-karuan, akhirnya dibawa ke ruang guru. Alhamdulillah pada waktu itu ada namanya Mbah Husuk, itu ustadz dari Saben. Cara jaranane sing gambui kuwi. Terus perihal yang mitos. Ya, semoga, tapi ini saya semoga kita tuh istilahnya ditemani oleh dia itu menemani kita, bukannya kok mau mengganggu dan menakut-nakuti, enggak. Itu loh. Dulu sewaktu Bu Hajah Fatim, Bu guru Inggris, Bu Hajah Fatimah, itu ikramnya bersamaan dengan saya. Ikramnya dulu itu masih bujang, belum nikah.
Bu Haja Fatim, Bu Nana yang baru pindah, Nggih. Bu Wahyu itu Diknas, jadi sekarang pindah ke SMK Kademangan kalau tidak salah, karena dari Diknas. Orang bertiga itu, sini ada acara Pramuka kayak apa deh? Kemah. Lah kemah ya 3 hari kan. Nggih. Lah itu campnya, tidurnya bagi pembina ibu bertiga tadi Nggih. di selatannya UKS. Ya. Hari pertama, kedua, yang ketiga dia tidur tuh membujur ke timur. Loh, ada itu di selatan sendiri. Ya sama tiduran gitu, membujur ke timur. Lah, ketiga darah ini tadi tidak sempat membahas itu, tapi dia tahu. Ya. Lah yang tiga ini cuma ngobrol doang, ngalor ngidul ngitan ngulon semenjak sore malam sampai pagi hampir subuh. Begitu ada azan subuh, lah ketiga darah ini mau beranjak, mau sholat subuh. Situ maklap, loh, Bu, itu tadi siapa? Loh, saya mau tanya, itu siapa? Loh, iya siapa? Itu menemani kita. Ya, itu satu misal itu. Iya. Itu panggil. Udah. Wong siang-siang jam 9 sini belum dibongkar, belum ada sukuk ini. Ini kan ruang guru tuh kan? Itu ruang guru. Jam 9 loh. Anak segini itu nulun. Anaknya siapa? Anaknya siapa ini? Masa guru bawa anak sekecil itu? Ya anak semua masuk jam pelajaran. Loh, siapa kena? Dicari, ya enggak ada. Ya. Pak Malik begitu tatip menertibkan kendaraan harus masuk semua di parkiran utara. Begitu masuk gembok jelek. Nah ini setengah lupa tatipnya Pak Malik, BK ini Pak Malik, Ibnu Malik, ya ada. Itu ngecek ke sono ke pintu ke utara, begitu tembus sumur madhab ke barat. Di barat itu naiki sadel sepeda motor sambil ngure rambut gini. Jam 9 siang. Ya wis bene beneran Pak Malik. Jaga motor. Ya, jaga parkiran. Itu. Tapi di sini kalau memang orang tuh tidak baik, tidak berumur di sini, gimana? Nah, ini belum jadi asrama, belum jadi, masih kelas. Masih kelas, nggih. Kelas lab, nggih. Labnya pakai kaset, masih kaset, pita sama tip. Itu lantas pakai handsetnya direl semua, pakai gitu. Tapi satu tadi, ya begitu, ya, guru ustadznya Pak D.S. Sekoni sudah pindah. Begitu handset ini, gitu, begitu dipakai, suaranya anak perempuan ketawa terbahak-bahak keras sekali. Siapa ini? Loh, siapa ini? Siapa ini? Gimana? Padahal kaset ini kaset pelajaran. Okay.
Ini belum disetel. Belum di-on kan cara sekarang. Nggih. Mau di-on kan play toh? Play on. Ya. Ini belum. Begitu. Loh, siapa yang? Loh, ya saya Pak. Gurunya sama muridnya itu terbahak-bahak bahas sing guyu iki lho sapa iki? Kok kaya wong tukaran. Sekejap ya enggak ada apa-apa. Lara gitu. Di belakang, di bangku belakang sendiri itu kosong. Apa yang terjadi? Tiduran di situ. Cewek lagi. Pak Sekoni ya tahu. Murid yang mana ke belakang ya tahu, Bu. Nah. Tapi sehubungan telinga itu di handphone kabeh, jadi ya ndak berfokus pokoknya. Nah, paling sopan tidak. Begitu cukup sekian anak-anak hilang. Loh, siapa ini tadi? Ikut sekolah. Kita ndak cari materi ndak di sini, sensasi pun ya ndak di sini. Okay. Cuma saya mencari keridhaan ilahi, cuma itu saja. Jadi selagi saya masih diberi sempat, diberi kesehatan oleh Allah, sempat, sehat, dan diberi kekuatan oleh Allah, saya masih di sini bersama kamu semua. Gitu loh. Itulah tadi sekelumit cerita. Ya, tidak lupa, marilah kita tuh dari hari sekarang kita harus lebih baik dari, kita harus berusaha hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin. Gitu ya. Hanya di sini cuma itu. Tidak cari materi, tidak cari sensasi, cuma yang kita cari adalah hanya ridho ilahi. Begitu. Ada kekurangan, kekhilafan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Tadi ini untuk memotivasi. Ya, betul lah ya. Mbah Tiara kalau ngono cek anu. Jadi cari kerja itu harus ada keseimbangan. Kita ibadah harus begitu istiqomah. Kita bekerja pun ya harus begitu. Jangan kita kerjanya doang, ibadahnya tidak istiqomah. Kita ibadah doang, tapi usahanya tidak istiqomah. Kedua-duanya harus bisa diusahakan yang seimbang, begitu ya. Begitu kita belajar ya harus belajar, tetap belajar dan belajar. Ibadah pun ya begitu. Jadi kita ibadahnya hari ini harus lebih dari hari yang kemarin, belajar pun ya harus hari ini lebih baik daripada kemarin. Wallahu muwaffiq dan thoriq. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu tadi adalah perjalanan dan kisah Mbak Tihar selama di Mansatu Blitar. Semoga dapat menginspirasi kalian semua dan kapan-kapan lagi kalau ada kesempatan kita mengundang Mbah lagi nggih Mbah? Insya Allah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.